Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi bersama kita di podcast Siniar Si Jago SMA Negeri Satu Nama. Nah, kali ini bersama saya sebagai moderator Rama Devi Setiawan selaku anggota PR Flamboyan. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yaitu dari UPTD Puskesmas Nama. Nah, dengan Ibu siapa bisa memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan saya Dr. Fajaria dari Puskesmas Tangerang. Sebenarnya kami di sini tadi bersama-sama tim ya. Iya. Nah, jadi kami melakukan pembinaan kader kesehatan remaja di SMA 1. Nah, jadi tadi Ibu dokter udah ngasih pembinaan kepada kami siswa-siswi dan tentunya kepada anggota PIK Flamboyan tentang pembinaan kader kesehatan remaja. Nah, di situ juga sudah dijelaskan ada beberapa yang sudah dijelaskan seperti pencegahan penyakit menular, terus kesehatan indera penglihatan, kesehatan indera pendengaran, terus ada nabza dan P3. Jadi mungkin tadi kalau di ruangan mungkin nah kalau di ruang podcast ini nah jadi biar supaya teman-teman yang dari luar juga bisa mendengar dan juga bisa belajar dari sini apa sih yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Dokter tentang apa-apa yang sudah jadi pokok pembahasan tadi. Ya, baik teman-teman sekalian. Ini kita ada satu tim. Yang pertama itu saya dokter umum, yang kedua ada dokter gigi menjelaskan tentang ada sanitarian atau bagian promosi kesehatan yang menjelaskan tentang kesehatan lingkungan atau PHBS, perilaku hidup bersih sehat, dan sebenarnya ada satu lagi nutrisionis untuk menjelaskan terkait gizi remaja. Nah, jadi untuk saya sendiri itu tadi ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu tadi sudah kita lakukan penyuluhan mengenai pencegahan penyakit menular seperti kata Dede tadi ya. Ada kesehatan indera penglihatan, pendengaran, sedikit tentang nafza dan P3K. Jadi untuk pencegahan penyakit menular itu sendiri yang saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan ada penyakit menular via udara. Nah, jadi untuk masing-masing subpokok bahasan sendiri yang penyakit kulit yang paling sering terjadi itu mungkin pernah juga ya mengalami ya ada namanya skabies atau bahasa awamnya pipis. Jadi skabies ini penyebabnya itu adalah tumor. Jadi tanda gejalanya ada bintik lengan gitu ya. Nah, itu gatalnya semakin meningkat di malam hari. Lalu setelah kita tanya lagi apakah ada saudaranya yang satu rumah atau anggota keluarga lain atau misalnya dia pesantren atau dalam asrama itu juga mengalami keadaan yang sama. Nah, itu biasanya mengarah ke skabies atau ya. Nah, itu bisa dilakukan tata laksana berupa pengobatan di puskesmas, kita beri salapan di rumah, obat pereda gatal, dan juga kita harus menerapkan PHBS perilaku hidup bersih sehat termasuk di dalamnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Itu salah satu penyakit kulit dari sekaliannya panu atau kurap. Nah, ini penyebabnya adalah jamur seperti kita tahu suka tumbuh di tempat yang lembab ya biasanya dia bisa di lipatan-lipatan kulit seperti itu. Kalau panu biasanya mungkin di kulit ada seperti bentuk kembang gitu atau bunga. Nah, itu bagian tepinya lebih aktif, gatal, semakin digaruk dia semakin melebar. Nah, itu kemungkinan dari jamur. Ini juga kita harus meningkatkan kebersihan diri kita. Jadi kalau udah pulang sekolah keringetan, langkah baiknya ganti bajunya ya. Setelah itu bisa berobat ke puskesmas akan diberi salep anti jamur atau diberi obat pereda juga ya. Ada dua lagi yaitu cacar air dan impetigo. Ini kadang-kadang kita suka salah ya kalau cacar air itu biasanya kan dia berisi air ya. Nah, jadi diawali oleh demam 2 hari lalu muncul berisi air, gatel biasanya dan dia susul-susul
ada gejala seperti itu baiknya diminta berobat ke puskesmas, diminta untuk istirahat dulu supaya tidak menularkan ke yang lain. Kalau yang vertigo ini biasanya dia lebih ke yang bernama biasanya atau seperti kerak-kerak kekuningan gitu. Nah, itu juga bisa diobati dengan antibiotik di puskesmas ya, selain kita tadi PHBS. Nah, begitu kalau yang untuk penyakit kulit ya. Ya, ini mau sedikit. Nah, kalau yang cacar, nah saya kan pernah dengar tuh, ini kan di sini ada namanya cacar air. Nah, saya juga sempat dengar mungkin di teman-teman ataupun orang lain, nah dia bilang itu ada yang namanya cacar api. Itu ada nggak? Itu ada banyak-banyak memang jadi cacar. Walaupun memang yang paling sering itu cacar air atau varicella ya, penyebabnya adalah virus varicella. Ada pernah dengar juga cacar monyet gitu ya, cacar api. Ya, nah itu sama-sama menular. Nah itu harus segera berobat ke puskesmas dan baiknya istirahat dulu dengan sekolah dulu ya. Takutnya menular ke teman-teman. Iya, dia penularannya bisa dari kontak langsung, dari cairan tubuhnya, atau misalnya yang cacar ini lagi batuk pilek juga bisa menular lewat udara ketika dia bersin, ketika dia batuk. Nah, terus ini juga ini kan untuk penyakit menular, kan ada penyakit kulit yang sudah dijelaskan, terus ada saluran pernapasan, saluran cerna, dan yang menular via hewan. Nah, terus untuk yang kedua itu tentang kesehatan indera penglihatan. Ya, kesehatan indera penglihatan ini termasuk salah satu program dari puskesmas juga ya. Pada saat kita melakukan pemeriksaan kesehatan berkala untuk siswa SD, SMP, SMA, kita melakukan pemeriksaan tajam penglihatan salah satunya ya. Jadi untuk kesehatan indera penglihatan ini dititik beratkan ke tajam penglihatan. Itu kalau kami screening itu biasanya kan kita menggunakan metode hitung jari ya. Kalau di sekolah, kalau di puskesmas itu kita bisa menggunakan Snellen chart. Kalau metode hitung jari mungkin adik-adik udah pada tahu ya, udah pernah juga kemarin mungkin diperiksa ya. Antara pemeriksa dan yang diperiksa itu jaraknya 6 meter, pencahayaannya harus bagus. Kalau yang meriksa berdiri, yang diperiksa juga berdiri supaya setaranya sejajar. Lalu diberikan kesempatan teman yang diperiksa itu untuk menyebutkan angka berapa gitu. Kita kasih 5 kali kesempatan, angka berapa misalnya 5, 3, 4, 2, 1 gitu. Kalau dia bisa menyebutkan dengan benar, nah itu berarti tajam kelihatannya bagus. Tetapi kalau dia tidak terlihat, berarti itu nanti kita bisa maju ke 4 meter, 5 meter, 4 meter, 3 meter, sampai tajam penglihatan yang dia bisa lihat. Kalau misalnya ada memang penurunan tajam penglihatan, kita bisa rujuk ke puskesmas. Nanti di puskesmas akan kita rujukan ke spesialis mata untuk dikoreksi menggunakan kacamata. Nah, terus kalau untuk penglihatan ini kan tentunya kalau yang tadi itu untuk yang jarak mata itu kan otomatis tajam penglihatan jarak jauh. Nah, kan ada juga itu biasanya orang-orang yang kena itu rabun dekat. Oh iya, biasanya kalau pada orangnya pralansia ya atau lansia ya, itu memang lebih ke rabun dekat. Jadi tanda ciri-cirinya ya mereka sulit untuk melihat dalam jarak dekat ya. Kalau mau baca agak dijauhkan gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu bisa langsung ke puskesmas segera kita rujuk ke mata. Oke. Nah, tadi saya jelaskan secara singkat juga detail tentang indera penglihatan. Nah, kita alihkan lagi ke kesehatan indera pendengaran. Ya, jadi untuk kesehatan indera pendengaran atau telinga kita itu yang paling banyak kasusnya yang datang ke puskesmas itu adalah serumen ya. Jadi serumen itu adalah kotoran telinga yang mengeras di liang telinga kita. Jadi alangkah baiknya kita melakukan atau membersihkan telinga itu seminggu sekitar 2-3 kali agar kotoran itu tidak mengeras. Kalau sudah mengeras dia tidak bisa kita bersihkan sendiri di rumah,
tadi tajam pendengaran juga baik ya, jadi Iya. gelombang bunyi bisa masuk ke benak telinga. Itu Nah, yang paling heeh. Nah, untuk tentang pendengaran dari telinga. Nah, cara apa namanya mengambil kotoran. Nah, itu kan biasanya ada yang menggunakan kapas dan ada yang menggunakan besi. Nah, itu di antara kedua itu yang lebih bagus. sebenarnya prinsipnya yang paling bagus sih sebenarnya irigasi ya, irigasi telinga. Jadi kalau di puskesmas pernah lihat irigasi telinga, mungkin bisa nanti searching di YouTube, itu ada cari-cari irigasi telinga. Nah tapi kan tidak mungkin juga ya seminggu 2 kali 3 kali kita irigasi ya. Sebenarnya prinsipnya alat yang digunakan itu kualitasnya bagus. Kalau menggunakan kata luar, kita pastikan tidak mudah lepas kapasnya supaya tidak tertinggal tadi ya di telinga. Kalau menggunakan besi ya tidak boleh yang tajam karena nanti bisa menyebabkan trauma, pendarahan dan sebagainya. Nah, jadi dipastikan alat yang kita gunakan itu ya steril ya, bersih ya, supaya tidak menyebabkan penyakit lain lagi nanti infeksi dan sebagainya. Nah, terus yang keempat ini tentang nabza. Nah, nabza ini kan mungkin familiar lah untuk teman-teman semua dan mungkin banyak lah yang terjadi di kalangan remaja pada saat itu. Itu gimana? Nafsa, mungkin teman-teman udah yang sering dengar itu narkoba ya. Nafsa ini adalah narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Jadi mungkin kalau narkotika, psikotropika yang terpikir dalam benak kita itu sejenis obat lah ya, pil seperti itu ya, tablet gitu ya. Nah, yang biasanya sering kita lihat ini yang zat aditif lainnya. Contohnya rokok, alkohol atau miras dan juga glue atau lem. Nah, jadi mungkin teman-teman udah familiar ya melihat Iya. orang merokok ya. Nah, ternyata rokok, alkohol dan lem itu juga termasuk dalam nafsa yang bisa mengakibatkan ketergantungan tadi. Dia bisa merusak sistem organ mulai dari saraf, organ sistem organ kardiosirkulasi kita, jantung dan pembuluh darah, bisa merusak saluran pernapasan pastinya. Nah, itulah intinya nafsa ini harus dihindari. Jangan coba-coba karena bisa menyebabkan ketergantungan atau kecanduan ya. Zat sejujurnya bisa menyebabkan kecanduan. Nah, untuk nabza ini Bu. Nah, kalau sekarang ini kan yang banyak itu yang merokok. Nah, misalkan dia itu udah kecanduan yang merokok 1 tahun 2 tahun. Nah, tapi habis kecanduan itu dia mau berhenti nih, tapi susah buat dia berhenti merokok. Nah, itu ada caranya tuh. Nah, jadi ada ya sekaligus saya dari puskesmas. Jadi di puskesmas itu ada yang namanya Pandu PTM, pelayanan terpadu penyakit tidak menular. Termasuk di dalamnya itu adalah klinik UBM, upaya berhenti merokok. Jadi di situ nanti kita bisa datang, kita bisa konsultasi karena memang berhenti merokok ini kita nggak bisa ya konseling 1 hari ya. Nah, di situ nanti akan kita beri seperti planning kita seperti apa untuk berhenti merokok. Di situ ada langkah-langkahnya seperti apa. Nanti ada beberapa pertemuan seperti itu untuk melakukan follow up-nya sudah berhasil atau belum. Dia ada beberapa memang metode, ada yang langsung berhenti. Jadi tiba-tiba berhenti. Harus langsung. Ada juga yang metode misalnya dikurangi terlebih dahulu. Misalnya biasanya 1 bungkus jadi 1 bungkus. Nanti ada bisa dijelaskan di klinik UBM tadi. Klinik upaya berhenti merokok itu ada di puskesmas. Ada juga petugas yang sudah dilakukan pelatihan ya untuk melakukan konseling UBM. Jadi buat teman-teman yang mau konsultasi semuanya lengkap ada di puskesmas. Nah, untuk yang terakhir tentang P3K. Nah, biasanya kan untuk yang sekolah-sekolah nih utamanya itu dari school PNR. Nah, mereka itu kan belajar juga tentang P3K. Nah, itu bagaimana sih? Ya, jadi memang dalam pembinaan kader kesehatan remaja ini ada diselipkan sedikit tentang P3K. Jadi pertolongan pertama dari kecelakaan. Jadi pada prinsipnya kita mempunyai dulu alat dan bahan ya. Kalau di UKS ya, di UKS kita punya kotak P3K. Iya. Jadi disediakan dulu misalnya ada handscoon atau sarung tangan, ada tadi katanya ada juga ya air infus untuk cuci luka. Ada. Ada kasta steril, ada kasta gulung, ada plester
cuma berdua. Terus satunya angkat ujung tangan, satunya angkat ujung kaki. Nah lehernya, takutnya dia ada trauma leher, bisa patah, dan bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan sampai kita menambah cedera ke korban seperti itu, ya. Itu kira-kira prinsip-prinsip etika ya pada kesehatan. Nah, jadi buat teman-teman bagi yang mau konsultasi tentang apapun itu, tentang penglihatan, pendengaran, penyakit menular, tentang nafza ataupun tentang PDGK, nah bisa langsung datang ke Puskesmas. Nanti bisa dibantu untuk bagaimana cara langkah-langkahnya untuk mengobati dalam apa yang dibutuhkan gitu. Ya, kami dari tim Puskesmas juga berharap bahwa informasi yang kami sampaikan hari ini itu tidak hanya ke tim yang PR saja, tetapi ini juga bisa tersampaikan ke siswa-siswa lainnya, diterapkan di diri sendiri, ya, di teman-teman sekeliling kita, teman-teman terdekat, seperti itu untuk meningkatkan kualitas kesehatan kita. Jadi itu buat teman-teman. Jadi apapun masalahnya jangan didiamin sendiri, jangan mengobati sendiri kalau tidak tahu bisa berakibat fatal. Nah, jadi silakan bawa ke pihak yang bisa mengobati seperti di Puskesmas. Nah, mungkin hanya ini untuk podcast kita hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya sebagai moderator Ramadhan Setiawan pamit undur diri. Tentunya terima kasih kepada Ibu yang sudah mampir ke sekolah kami memberikan arahan. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi siswa-siswi di sekolah kami ataupun di luar sekolah kami juga.